Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai array dari mata kuliah Logika Pemrograman. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Putu Wistra Febriani dengan NIM 2211021024. Selanjutnya, penjelasan array. Array adalah struktur data yang terdiri dari kumpulan elemen-elemen dengan tipe data yang sama, yang disusun secara berurutan dalam memori komputer. Setiap elemen dalam array memiliki indeks yang unik, yang memungkinkan akses cepat ke elemen tertentu dalam array. Selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan, array akan menyimpan sekumpulan data dan memberinya nomor indeks agar mudah diakses. Indeks array selalu dimulai dari 0. Maka, jika cout seperti di perintah angka 7, maka yang keluar adalah angka 2, dikarenakan di dalam ruang indeks 7 terdapat angka 2. Selanjutnya, jenis-jenis array. Dimulai dari array satu dimensi, yaitu memiliki satu dimensi di mana elemen array disusun secara berurutan. Adapun penjelasan dari kode di bawah, yang nomor 1 menyertakan header, yaitu include IOStreaming. Baris ini menyertakan header IOStreaming yang menyediakan fungsi-fungsi untuk input dan output data. Kemudian yang kedua, menggunakan namespace, yaitu ditulis using namespace std. Baris ini menggunakan namespace std sehingga tidak perlu menulis std setiap kali menggunakan fungsi dari library standar C++. Kemudian yang ketiga, ada fungsi utama atau main. int main, yaitu baris ini menandai awal dari fungsi utama atau main yang merupakan titik awal eksekusi program. Kemudian yang keempat ada deklarasi array. int nilai 5, yaitu baris ini mendeklarasikan sebuah array bernama nilai dengan tipe data int dan memiliki 5 elemen. Kemudian yang kelima ada inisialisasi elemen array, yaitu nilai 0 sama dengan 32, nilai 1 sama dengan 42, nilai 2 sama dengan 76, nilai 3 sama dengan 31, dan nilai 4 sama dengan 57. Baris-baris ini menginisialisasi nilai-nilai elemen array nilai. Elemen ke-0 diinisialisasi dengan nilai 32, kemudian elemen ke-1 dengan 42, dan seterusnya. Selanjutnya yang ke-6 ada perulangan untuk menampilkan nilai, yaitu for int i kurang dari 5 i++. Ada juga cout, yaitu nilai ke kurang dari i kurang dari nilai i, yaitu di mana perulangan for ini mengulang sebanyak 5 kali pada setiap interaksi nilai variabel i bertambah 1. Dalam perulangan kode yaitu mencari teks nilai ke diikuti nilai variabel i, mencetak nilai elemen array pada indeks i, dan mencetak new line n untuk berpindah ke posisi baru. Kemudian yang terakhir ada mengembalikan nilai atau return. Baris ini mengembalikan nilai 0 yang menandakan bahwa program telah selesai dengan sukses. Selanjutnya, array 2 dimensi pada bagian matriks, yang merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data dalam bentuk tabel. Kemudian penjelasan pada kode di bawah akan saya lanjutkan saja langsung ke baris ketiga karena sama seperti array sebelumnya di mana baris 1 menyertakan header dan baris 2 mendefinisikan namespace. Kemudian baris ketiga fungsi utama atau int main yang merupakan titik awal program C++. Kemudian yang keempat ada deklarasi array, yaitu int matrix kurung awal 24 sama dengan kurung awal 3734,
8323, 5423, yang dimana baris ini mendeklarasikan array 2 dimensi bernama matriks dengan 2 baris dan 4 kolom. Nilai-nilai awal elemen array juga diinisialisasi dengan kurung kurawal ganda. Kemudian selanjutnya, yang kelima ada perulangan untuk menampilkan elemen, yang dimana for dalam kurung baris sama dengan 0, baris kurang dari 2, baris plus plus. Kemudian ada for dalam kurung kolom sama dengan 0, kolom kurang dari 4, kolom plus plus. Kemudian ada cout kurang dari matriks dalam kurung baris dan dalam kurung kolom. Kemudian ada cout n. Perulangan for pertama atau baris dijalankan 2 kali dari 0 hingga 1 karena ada 2 baris. Kemudian di dalam perulangan baris, perulangan for kedua atau kolom dijalankan 4 kali dari 0 hingga 3 karena ada 4 kolom. Selanjutnya, di dalam perulangan kolom, kode cout kurang dari matriks dalam kurung baris dalam kurung kolom menampilkan nilai elemen array pada baris dan kolom-kolom. Kemudian, karakter spasi ditambahkan di antara setiap elemen untuk memisahkan. Setelahnya, menampilkan elemen dari satu baris. Cout n digunakan untuk membuat baris baru. Dan baris terakhir ada mengembalikan nilai atau return. Baris ini mengembalikan nilai 0 ke sistem operasi, kemudian menandakan bahwa program telah berhasil dijalankan. Maka ketika kode dijalankan, output berikut akan ditampilkan, yaitu 3734, 8323, 5423. Selanjutnya, array 2 dimensi pada bagian dinamis, yang dimana array yang ukurannya dapat berubah secara otomatis saat program dijalankan. Kemudian penjelasan pada kode di bawah, sama seperti sebelumnya, saya lanjutkan saja ke baris ketiga, karena sama seperti array sebelumnya, di mana baris 1 menyertakan header dan mendefinisikan namespace, lalu baris kedua yaitu fungsi utama atau main. Saya lanjutkan baris ketiga, deklarasi variabel, yang dimana char nama dalam kurung 100, int nilai 100, int no. Baris-baris ini mendeklarasikan beberapa variabel. Nama yaitu array 2 dimensi dengan tipe data char, memiliki 100 baris atau untuk 100 mahasiswa, dan 100 kolom atau untuk menampung nama dengan panjang maksimum 100 karakter. Kemudian ada nilai, yang dimana array 1 dimensi dengan tipe data int memiliki 100 elemen atau untuk menampung nilai 100 mahasiswa. Kemudian ada no, yaitu variabel integer untuk menyimpan jumlah mahasiswa yang akan diinput. Selanjutnya ada baris keempat, menampilkan judul program, yaitu cout array 2D dinamis. Baris ini menampilkan judul program. Kemudian ada yang kelima, memasukkan jumlah mahasiswa, yaitu cout memasukkan jumlah mahasiswa, sin no, cout n, yang dimana baris-baris ini pertama menampilkan pesan memasukkan jumlah mahasiswa ke konsul, kedua meminta pengguna untuk memasukkan jumlah mahasiswa yang akan disimpan ke variabel no, kemudian mencetak new line atau n untuk berpindah ke baris baru. Selanjutnya yang keenam ada input data mahasiswa, yang dimana cout input data, kemudian for dalam kurung int i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 0, i plus plus. Kemudian cout memasukkan nama mahasiswa, sin nama dalam kurung i, yang ditulis 2 kali sama seperti kode di bawah. Kemudian ada cout n. Pada bagian ini menampilkan judul yang dimana input data ke konsul. Kemudian melakukan perulangan no kali sesuai jumlah mahasiswa, yang dimana dalam perulangannya terdapat menampilkan pesan memasukkan nama mahasiswa, kemudian meminta pengguna untuk memasukkan nama
nama mahasiswa dan menyimpannya di array nama atau i. Sama seperti kode akan ditampilkan 2 kali. Kemudian terakhir mencetak nilai n untuk berpindah ke baris baru. Baris ketujuh menampilkan data mahasiswa, yaitu cout dalam kurung tampilan data, yang dimana for dalam kurung int a sama dengan 1, a kurang dari sama dengan 0, a plus plus, kemudian cout nama kurang dari nama a, lalu ada cout nilai, yaitu nilai dalam kurung a. Pada bagian ini yaitu menampilkan judul di mana tampilan data ke konsul, kemudian melakukan perulangan sebanyak 0 kali sesuai jumlah mahasiswa, dan di dalam perulangan yaitu yang pertama menampilkan nama, kemudian nilai dari array nama dalam kurung a, dan terakhir mencetak nilai n untuk berpindah ke baris baru. Lalu baris ke-8 menampilkan pesan penutup, yang dimana cout selesai. Baris ini menampilkan pesan selesai ke konsol. Lalu baris ke-9 mengambil input tambahan, yaitu sin.get, yang dimana baris ini menunggu pengguna untuk menekan enter sebelum program benar-benar terakhir. Lalu yang terakhir mengembalikan nilai atau return 0, yaitu baris ini mengembalikan nilai 0 yang menandakan bahwa program telah selesai dengan sukses. Selanjutnya, array 3 dimensi, yaitu array 3 dimensi adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan data dalam ruang 3 dimensi. Kemudian penjelasan pada kode di bawah, sama seperti sebelumnya, saya akan langsung melanjutkan ke baris keempat. Yang baris keempat yaitu deklarasi array 3 dimensi, yaitu int angka 2, 3, 4. Baris ini mendeklarasikan sebuah array 3 dimensi bernama angka dengan tipe data int. Array ini memiliki ukuran 2 x 3 x 4, yang berarti dimensi pertama atau subscript pertama memiliki 2 elemen, dimensi kedua memiliki 3 elemen untuk setiap elemen di dimensi pertama, dan dimensi ketiga memiliki 4 elemen untuk setiap elemen di dimensi kedua dan pertama. Lalu baris kelima deklarasi variabel indeks perulangan, yaitu int ijk, yang dimana baris ini mendeklarasikan 3 variabel integer bernama ij dan k. Variabel-variabel ini akan digunakan sebagai indeks untuk perulangan dalam program. Selanjutnya menampilkan judul, yaitu cout, yang dimana contoh array 3 dimensi, yang tentu saja bagian ini menampilkan judul program. Lalu baris ke-7 mengisi elemen array, yaitu cout masukkan elemen-elemen array angka. Kemudian ada for dalam kurung i sama dengan 0, titik koma, i kurang dari 2, titik koma, i plus plus. Lalu ada for dalam kurung j sama dengan 0, titik koma, j kurang dari 3, titik koma, j plus plus. Dan terakhir ada for dalam kurung k sama dengan 0, titik koma, k kurang dari 4, titik koma, k plus plus. Lalu ada cout, yaitu angka indeks ke dalam kurang dari i, kurung tutup. Lalu ada sin angka, yaitu ijk, yang dimana bagian ini menggunakan 3 perulangan for bersarang untuk mengisi elemen-elemen array angka. Perulangan pertama yaitu for dalam kurung i sama dengan 0, titik koma, i kurang dari 2, titik koma, i plus plus, yaitu interaksi sebanyak 2 kali untuk dimensi pertama, di mana setiap interaksi dimensi pertama. Lalu perulangan kedua yaitu for j sama dengan 0, j kurang dari 3, j plus plus, yaitu interaksi sebanyak 3 kali untuk dimensi kedua. Dan di dalam setiap interaksi dimensi kedua terdapat perulangan ketiga, yaitu for dalam kurung k sama dengan 0, k kurang dari 4, k plus plus, yang dimana interaksi sebanyak 4 kali untuk dimensi ketiga. Pada setiap interaksi dimensi ketiga, program akan menampilkan prop atau angka indeks
ke I, J, dan K ke layar. Lalu pengguna diminta untuk memasukkan nilai integer dan nilai tersebut disimpan dalam elemen array angka I, J, dan K. Selanjutnya, baris ke-8 menampilkan nilai elemen array, yaitu cout tampil nilai elemen array. Kemudian ada for, dalam kurung I sama dengan 0, I kurang dari 2, I plus plus, lalu ada for J sama dengan 0, J kurang dari 3, J plus plus, lalu ada for K kurang dari 0, K kurang dari 4, K plus plus, lalu cout angka indeks ke angka I, J, K. Bagian ini menggunakan 3 perulangan for bersarang untuk menampilkan nilai elemen-elemen array angka. Perulangan-perulangan ini mirip dengan bagian pengisian array. Selanjutnya, baris ke-9 mengambil input dari program opsional, yaitu sin.get, yang dimana baris ini opsional digunakan untuk mengambil input dari penggunaan sebelum program diakhiri. Hal ini berguna untuk mencegah program menutup secara otomatis setelah menampilkan hasil. Dan yang terakhir, nilai kembali atau return 0, yang dimana baris ini menyatakan bahwa program telah selesai dan berjalan dengan sukses. Nilai 0 yang dikembalikan. Sekian penjelasan saya mengenai array dan jenis-jenis array. Mohon maaf bila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penjelasan saya, dan saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni.